Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kita sekarang berada di hari Jumat terakhir di bulan Zulhijjah, berbarengan dengan Jumat pertama di bulan Juli. Mari kita tingkatkan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat, karunia dan anugerahnya dengan meningkatkan ketakwaan, dan terus kita sempurnakan ibadah kita, karena tujuan Allah mewujudkan kita di bumi ini tidak lain, tidak bukan hanya untuk beribadah kepadanya. Maka terus kita tingkatkan keikhlasan kita. Dunia adalah tempat ujian. Hidup di dunia pasti ada masalah. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, semua masalah bisa diatasi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan Jumat ini, khotib akan menyampaikan khutbah dengan tema menjadi mukmin yang hakiki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang beriman yang hakiki tidak akan mudah diadu domba, tidak akan mudah dibakar hatinya untuk bertempur, berperang, kecuali semata-mata membela agama Allah. Menjadi mukmin hakiki yang pertama bersatu dalam akidah. Yang kedua, berjamaah dalam beribadah. Yang ketiga, toleransi dalam masalah furu'iyah. Yang keempat, istiqomah dalam berdakwah. Yang kelima, santun dalam bermuamalah. Inilah mukmin yang hakiki. Orang mukmin yang hakiki cenderung dia mengamankan saudaranya. Orang mukmin yang hakiki cenderung memberikan ketenangan kepada saudaranya. Sebagaimana hadis Nabi diriwayatkan oleh At-Tirmizi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang Islam itu apabila orang Islam lain selamat dari lidah dan tangannya, tidak pernah menyakiti saudara. Wal mu'minu, kata Nabi, wal mu'minu man aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Sedangkan orang beriman itu di mana orang lain aman dari dia, tenang dari masalah kehidupannya, baik urusan darahnya maupun hartanya. Jiwanya aman, hartanya aman. Itulah orang mukmin yang sebenarnya. Sidang Jumat rahimakumullah. Maka kita selalu membaca dalam Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Tapi dalam hadis Nabi jelaskan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai bersyukur kepada orang, dia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis dari Abi Hurairah. La yashkurillah man la yashkurun nas. Begitu juga riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, dia bisa tidak bersyukur kepada manusia. Maka kita ucap alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah, juga kita pandai berterima kasih
kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ini harus cerdas. Orang mukmin yang hakiki harus cerdas. Apa cerdasnya? Dia tidak akan taklid buta. Dia selalu menggunakan berpikir, mendengar dengan baik, memperhatikan dengan sempurna, kemudian menimbang-nimbang dan merasakan. Itulah mukmin yang hakiki. Maka Allah telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang menjadikan jendela ilmu, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 87. Ayat 78, maaf. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, tidak punya ilmu, tidak tahu apapun sesuatu. Tapi Allah ciptakan, Allah jadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur, la'allakum tashkurun. Ini yang kurang kita syukuri. Maka kita mudah diombang-ambing, diadu domba. Kita mudah saling bermusuhan dengan masalah-masalah nafsu, bukan masalah-masalah akidah. Orang yang beriman, masalah akidah tidak akan bermusuhan. Terjadi perbedaan kecil, masalah furu'iyah, masalah ubudiyah. Tapi masalah akidah, mereka bersatu. Kita akan bersatu. Coba kita tingkatkan syukur kita dengan menggunakan pendengaran. Respon orang bicara, dengarkan dulu. Kemudian apabila menunjukkan sesuatu, lihat, perhatikan. Kemudian kita pikirkan, kita rasakan, maka jadi ilmu bagi kita. Orang yang beriman, yang hakiki, tidak akan taklid buta. Firman Allah dalam surat 17 Al-Isra ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basar wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak ada ilmu di dalamnya. Sesungguhnya pendengaran itu, penglihatan itu, dan hati nurani itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan jadi orang mukmin yang bodoh, hanya mendengar perkataan orang, tidak mau merasakan, memikirkan, kemudian tabayun dengan menggunakan mata. Bukti. Ya. Jadi yang pertama, kalau mukmin bodoh yang tidak mensyukuri dengan maksimal pendengaran, penglihatan, dan hati, maka dia menjadi taklid buta. Mengikuti ibadah tanpa ilmu. Yang kedua, orang mukmin yang kurang mensyukuri pendengaran, penglihatan, dan hati punya sifat a priori, menolak tanpa ilmu. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 41, wa aminu bima anzaltu musaddiqan. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattakun. Dan berimanlah kalian dengan apa yang aku turunkan kepadamu, Al-Quran, yang telah membetulkan, membenarkan kitab-kitab yang ada di hadapanmu, Taurat. Ya. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir tanpa berpikir, menolak langsung tanpa bersyukur dengan telinga, mata, dan hati nurani. Menolak langsung tanpa ilmu. Wala takunu awwala kafirin bih. Jangan kamu menjadi pertama orang yang kafir. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kamu menjual ayat-ayatku dengan harga murah. Berapa banyak sekarang kita saksikan, ya, orang yang kurang ilmu menjual ayat Allah dengan harga murah, kepentingan dunia, kepentingan harta, untuk kepentingan jabatan, untuk kepentingan harga diri.
karena tidak mensyukuri pendengaran, penglihatan dan hati. Maka dari itu jangan sampai dalam hidup kita di dunia ini ya terjadi hal-hal yang ceroboh, ya, melangkah tanpa ilmu, berbuat tanpa ilmu, beribadah tanpa ilmu. Semuanya harus disyukuri. Window, jendela ilmu itu pertama telinga. Maka bentuknya mufrad, telinga itu pendengaran. Tapi kalau penglihatan bisa banyak yang dilihat. Mendengar satu fokus suara. Wal absor jamak penglihatan. Wal afidah perasaan, pikiran dan perasaan juga demikian. Jadi sekali lagi kita akan menjadi mukmin yang hakiki, kita akan kedepankan persatuan dan kesatuan. Saya akan bacakan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Satu di antaranya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqat al-yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Yahudi pecah menjadi 71 golongan. Sab'una finnar wa wahida fil jannah. 70 masuk neraka, cuma satu golongan yang masuk surga. Waftaraqatin nasara ila sintaina wa sab'ina firqah. Sedangkan Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Fawahida fil jannah wa ihda wa sab'in finnar. Satu masuk surga, 71 masuk neraka. Kemudian Nabi katakan wasataftariku hadhil ummah, umatku ini akan pecah menjadi salasin wa sab'ina firqah, 73 golongan. Wahida fil jannah wasintan wasabuna finnar, 72 golongan masuk neraka. Kila, ada sahabat yang tanya, man hiya, siapa itu umat yang masuk surga ya Rasulullah? Qala man kana ala mislima ana alaihi wa ashabi. Satu riwayat, siapa yang mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Yang kedua, riwayat lagi ya dari Abu Hurairah dari Tirmidzi. Man hiya ya Rasulullah, siapa satu golongan masuk surga? Al jamaah, yang mau bersatu, yang mau bergabung. Ada riwayat lagi ya. Yang ketiga dari Abu Bakar bin Abi Syaibah ya, dari Abdullah bin Abi Hari, kemudian Abi Mari an Abi Ghalib an Abi Umamah Al-Bahili qala iftaraqat Banu Israil ala ihda wa sab'in firqah aw qala isnain wa sab'in. Berarti Yahudi Nasrani. Yahudi 71, Nasrani 72. Kemudian Abu Umamah mengatakan wa tazidu hadhil ummah firqah wahidah. Umat ini Muhammad tambah satu kelompok, jadi 73. Wahida fil jannah wal baqi finnar, ya. Satu kelompok masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Ditanya siapa yang masuk surga? As-sawadul a'zam. Illa sawadul a'zam masuk surga. Yang mayoritas umat Islam bersatu. Jamaah mayoritas ngikutin sunnah Rasul dan hulafa-hulafa yang lurus, ini yang masuk surga. Jadi intinya adalah mengajak umat Islam untuk bersatu. Mengajak umat Islam untuk bersatu dengan manhaj yang benar, mengikuti Quran dan sunnah Nabi. Pasti ini akan paling banyak. Karena orang beriman itu mengamankan, tidak akan bermusuhan. Kelompok yang kecil-kecil melakukan perlawanan dengan kelompok yang lain sama-sama mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti dia yang masuk ahli nar. Sedangkan kelompok yang merangkul, bersatu, mencari titik temu, Allah sebagai Al-Quran sebagai landasan, sunnah Rasul sebagai uswah, contoh teladan dalam melaksanakan ibadah dan aktivitas kehidupan dunia, maka ini yang akan masuk surga. Dari 3 hadis tersebut ya, pasti perintah Allah adalah innamal mu'minuna ikhwah. Bahwasanya orang beriman itu semuanya bersaudara. Apa yang dilakukan?
fa aslihu baina akhawaikum. Coba terus mengadakan islah, perdamaian, perbaikan, persatuan dalam persaudaraan kalian. Wattaqullah, dan terus disiplin, ikuti aturan Allah. La'allakum turhamun, agar kamu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka belakangan ini ada usaha besar-besaran, ya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ingin memecah umat Islam dengan berbagai macam cara. Kita sebagai umat Muhammad yang beriman hakiki berusaha merangkul dan bersatu, berdakwah untuk menyampaikan yang benar sesuai dengan perintah Allah, aturan Al-Quran, dan sesuai dengan sunnah nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ketika Abu Umamah ditanya, apakah ini kamu yang buat perkataan? Tidak. Apakah kamu yang buat perkataan? Kalau aku yang mengatakan ini, aku berarti songong. Aku membuat-buat. Ini perkataan Rasul. Saya dengar 1 kali, 2 kali, bahkan lebih dari 3 kali. Ini kata. Jadi kesimpulannya, untuk mengatasi perpecahan umat, kita kembali kepada Quran, kemudian kita berusaha terus belajar dan belajar sehingga kita memahami bagaimana cara melaksanakan ibadah sesuai yang dicontohkan Rasul, juga melaksanakan kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan bernegara sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li walakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di khutbah kedua ini saya akan membacakan satu hadis, kemudian kita berdoa bersama mengharap dari Allah, ya, rahmat dan karunia-Nya dengan memberikan kekuatan kepada kekuatan iman kita dan kepandaian kita dalam menghadapi, ya, ujian dan cobaan, terutama fitnah yang nyebar, ya, yang mengadu domba umat Islam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena kejujuran akan membawa kamu kepada kebaikan-kebaikan. Dan sungguhnya kebaikan itu membawa kamu kepada surga. Wa iyyakum wa ma yazalu rajul yasduq, dan terus menerus dia jujur, pasti Allah akan memberikan petunjuk kepada orang ini. Ya taharras sidqa. Wa iyyakum wal kadhiba, dan jauhi dusta. Jauhi dusta. Karena fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dusta itu akan membawa kita kepada kedurhakaan, ya, maksiat, menentang Allah. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan jauh dari rahmat Allah, jauh dari petunjuk Allah, akan membawa kepada neraka. Wa ma yazalu rajul yakzib, terus orang itu masih berbohong dan bermaksud bohong, ya, wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallah kazaban, sampai ditulis di sisi Allah bahwa dia adalah pembohong. Maka terus kita berusaha jujur, dan jujur, orang yang beriman akan ditulis kita orang jujur, kita akan masuk surga. Dan sekali kita bohong, akan membuat kebohongan baru
untuk menyelamatkan bohong pertama. Saksikan keadaan sekarang di media sosial, bagaimana kehidupan ya di Indonesia, baik aparat ya, pemimpin, karena bohong berusaha menutupi bohong pertama, bohong kedua, menutupi bohong kedua, bohong ketiga, keempat, kelima, akhirnya bohong terus. Mari, orang beriman harus jujur, orang beriman harus mengamankan lingkungan, orang beriman harus menjadikan orang hidup bersamanya aman, nyaman, tentram. Mari kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arda an kulli sahabati Rasulillah wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan fanattabi'ah wa arinal batila batilan fanajtanibah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wajma' kalimatal muslimina 'alal haqq. Allahumma man arada bil islami wal muslimina bisu'in fa asghilhu wa rudda kaidahu fi nahri waj'al tadmirahu alaih innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Faqimis shalah.